Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Krisnastuti. Saya Ramana Bila. Saya Zalfandi Ahdara. Saya Yohanes. Di sini kami akan membuat tugas Pancasila yang bertemakan anti korupsi. Membahas mengenai anti korupsi. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian, bentuk-bentuk, contoh kasus, dan penyebab korupsi. Pengertian korupsi menurut Robert Lidgard. Korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negeri, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi secara umum yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Tindak pidana korupsi atau tipikor awalnya dibagi menjadi 30 delik tipikor, lalu menjadi 7 delik tipikor. 7 bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Contoh-contoh dari bentuk tipikor atau tindakan pidana korupsi. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Contohnya yaitu mobil dinas yang disediakan untuk bekerja malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu suap menyuap. Contohnya pelanggaran lalu lintas yang memberikan sejumlah uang agar lolos dari hukuman. Dan yang ketiga yaitu ada penggelapan dalam jabatan. Contohnya yaitu penggelapan uang. Semisal yaitu kwitansi kosong agar nominal uang dapat direkayasa oleh sang pelaku. Yang keempat yaitu pemerasan, contohnya yaitu pungli atau pungutan liar. Dan yang kelima yaitu perbuatan curang, contohnya yaitu pemborongan proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, toko bangunan, tukang, dan lain-lain. Dan yang keenam yaitu ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu contohnya dalam proyek pegawai negeri mengikutkan usahanya. Dan yang ketujuh yaitu gratifikasi, yaitu seperti pemberian hadiah yang mengharapkan adanya timbal balik. Penyebab tindak korupsi yaitu ground theory. Untuk yang pertama ada greed yang berarti keserakahan. Untuk yang kedua opportunities yaitu kesempatan. Untuk yang ketiga ada needs yaitu kebutuhan. Untuk yang keempat exposure yaitu pengungkapan. Penyebab korupsi pertama terpaksa, yang kedua memaksa, yang ketiga dipaksa. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun untuk menghindari tindak korupsi. Semakin kritis terhadap masalah korupsi dan menambah motivasi untuk terlibat dalam pergerakan anti korupsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.